Ada yang bertanya, "Wih, Romo resmi banget pakai jas, baju kolar untuk renungan harian." Ini sekalian saya kenakan karena hari Kamis 23 Mei 2024 saya ditimbali oleh sahabat-sahabat kita dari Gereja Kristen Jawa di Palihan Temon. Ada upacara penahbisan seorang pendeta, yaitu Bapak Pendeta Merari Puai STH, yang juga melanjutkan karya dari Pendeta Christian Edi Mulyono MTH yang emeritus. Sehingga ada dua upacara penahbisan pendeta baru untuk gereja tersebut dan emeritasi pendeta Christian. Pendeta Christian, terima kasih atas pelayanan panjenengan di GKJ Palihan Temon sampai pensiun. Selamat bertugas untuk Pendeta Merari Puai melayani dan melanjutkan karya pelayanan menggembalakan jemaat GKJ Palihan Temon. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mungkin ada yang bertanya, "Wih, Romo resmi banget pakai jas, baju kolar untuk renungan harian." Ini sekalian saya kenakan karena hari Kamis 23 Mei 2024 saya ditimbali oleh sahabat-sahabat kita dari Gereja Kristen Jawa di Palihan Temon. Ada upacara penahbisan seorang pendeta, yaitu Bapak Pendeta Merari Puai STH, yang juga melanjutkan karya dari Pendeta Christian Edi Mulyono MTH yang emeritus. Sehingga ada dua upacara penahbisan pendeta baru untuk gereja tersebut dan emeritasi pendeta Christian. Pendeta Christian, terima kasih atas pelayanan panjenengan di GKJ Palihan Temon sampai pensiun. Selamat bertugas untuk Pendeta Merari Puai melayani dan melanjutkan karya pelayanan menggembalakan jemaat GKJ Palihan Temon. Nah, sesudah menghadiri upacara tersebut, saya kembali ke pastoran, kemudian menjumpai sahabat-sahabat yang sedang mengadakan pertemuan KKPKC, Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan KVKPAN Jogja Barat, yang sedang membahas topik
tentang bagaimana menjadi gereja yang ramah pada penyandang disabilitas, sehingga kita juga memberi akses bukan hanya akses fisik, tetapi juga akses secara rohani, sehingga siapapun dapat mendengarkan sabda Tuhan dengan baik, mengikuti perayaan Ekaristi, ibadah dan doa di gereja dengan baik. Dari situ saya kemudian mempersiapkan renungan ini, maka masih pakai baju yang resmi seperti ini. Demikian, terima kasih. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengangkat kami ke taraf martabat yang istimewa sebagai putri-putramu. Kami senantiasa diajak untuk waspada, berjaga-jaga dengan sikap hidup yang baik, bukan dengan menghakimi sesama kami. Engkau juga mengajak kami untuk selalu bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Semoga kami Kau mampukan untuk menghayati hidup sebagai putri-putramu dengan rasa syukur, hidup dalam perdamaian dengan sesama dan alam semesta sepanjang segala masa. Amin. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang pertama dari surat Yakobus bab 5 ayat 9 sampai 12. Saudara-saudara, janganlah kalian bersungut-sungut dan saling mempersalahkan agar tidak dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kalian telah mendengar ketekunan Ayub, dan kalian telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Tetapi saudara-saudara, yang terpenting ialah jangan kalian bersumpah demi surga maupun demi bumi, ataupun demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak, agar kalian tidak terkena hukuman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat perhadapan kasih ekologis yang terkasih, apa yang kita baca dalam surat Santo Yakobus pada hari ini menjadi satu warning, peringatan kepada kita bagaimana kita harus menghayati cara hidup beriman kita. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kesaksian, kesaksian yang kita berikan itu bukan kesaksian yang memberikan kesan buruk, negatif. Ketika kita mudah menyerang, menghina, merendahkan orang lain yang berbeda dari kita, nah, pada saat itulah yang kita berikan bukan kesaksian, tetapi justru kita menjauhkan kabar sukacita itu dari kehidupan bersama. Santo Yakobus mengajak kita agar kita tidak bersungut-sungut. Maka beliau menulis, janganlah kalian bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Betapa mudah kecenderungan manusiawi kita mempersalahkan orang lain. Apalagi kalau orang lain itu berbeda dari kita, lalu dengan mudah kita menyerang mereka,
menganggap mereka tidak selamat, menganggap mereka jauh dari kerajaan surga. Nah, kalau kita sendiri mengatakan orang lain tidak selamat, jauh dari kerajaan surga, jangan-jangan kita tidak sedang berada di dalam keselamatan itu sendiri. Karena keselamatan yang dianugerahkan kepada kita itu tidak pernah bersifat egoistik. Keselamatan yang dianugerahkan kepada kita itu bersifat berkat. Menjadi berkat untuk orang lain juga. Allah tidak menyelamatkan kita sendirian, egois banget kalau begitu. Kita tidak diselamatkan sendirian atau eksklusif dengan kelompok kita saja. Sedemikian tidak adilnya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang menyelamatkan hanya kelompok tertentu saja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Yakobus mengingatkan kita akan itu semua. Kita diajak untuk memberikan kesaksian dengan sabar, tekun, meskipun harus menderita, tapi tidak usah bersungut-sungut. Bersungut-sungut lalu kemudian menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Ini bukan sikap iman Kristiani. Jauh dari harapan kerahiman Tuhan yang mengundang kita untuk selalu berdamai dengan semua orang lain, siapapun yang ada di antara kita, berdamai dengan alam semesta, berdamai dengan saudari-saudara kita. Persis itulah yang disampaikan kepada kita. Dasarnya adalah bahwa Allah itu Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Maka marilah kita dengan rendah hati selalu mempersembahkan hidup kita. Keyakinan iman kita akan Kristus tidak boleh membuat kita kemudian menghina, merendahkan, apalagi menjelek-jelekkan orang lain. Siapakah kita ini sehingga harus menjelek-jelekkan orang lain? Bahwa mungkin orang lain itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita dipanggil untuk membangun cinta kasih, kesabaran. Boleh dalam dialog-dialog kita saling menguatkan dan meneguhkan satu terhadap yang lain tanpa harus kita merelativir kebenaran-kebenaran iman yang kita yakini. Tapi keyakinan akan kebenaran iman akan Kristus tidak boleh membuat kita sedikit pun merendahkan, menghina, apalagi kemudian meremehkan orang lain yang berbeda dari kita. Berbeda agama, berbeda kepercayaan, berbeda gereja. Kita disatukan dalam cinta kasih Tuhan. Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, dibuka untuk semua orang, bukan untuk orang tertentu saja. Dalam arti ini, ketegasan iman kita disertai juga dengan kelemah lembutan dan cinta kasih. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.